Tetapi pilihannya masyarakat secara umum itu yang dia sejahterakan tidak termasuk masyarakat miskin. Yang dia lebih sejahterakan lagi adalah elit. Sehingga kita melihat bahwa Gini rasio itu semakin tinggi. Pajak kita ini yang utamanya yang punya kewajiban pajak yang tinggi itu bisa bernegosiasi dengan petugas pajak. Baik, teman-teman, di tengah-tengah kita ada Bapak Wakil Ketua MPR RI, Bapak Tamsil Indrum, bisa memberikan sepatah dua kata semacam keynote speech dari diskusi kita kali ini. Ya, sebelum nanti beberapa teman-teman ini peserta aktif bisa memberikan komentar dan pertanyaan kepada pemateri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diskusinya menarik sekali. Saya ikuti tadi sambil duduk di depan karena ada Ustaz Saitun yang sudah mau pergi sama Ustaz Tony Rashid yang rupanya sudah lebih awal tadi menyampaikan paparannya. Yang saya ikuti hampir secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh Bang Refli. Bang Refli ini memang selalu menarik kalau kopinya dari jauh kelihatan RI 1. Jadi sebenarnya kalau rangkap jabatan itu Sri Mulyani itu tidak seberapa, cuman 30. Tapi Luhut itu belajar ke Sri Mulyani, cuman akhirnya dia melampaui Sri Mulyani. Kalau tidak salah 56 jabatannya dia sekarang yang dia rangkap. Jadi jauh melampaui, sudah hampir 2 kali lipat. Dan saya kira di Republik ini memang karena apa yang disampaikan tadi Bang Refli bahwa seharusnya pemimpin itu adalah mengajak seluruh rakyat Indonesia ini untuk lebih banyak masuk surga atau hindar dari siksa. Jadi orientasi leadership kita mestinya spiritual leadership. Tapi kalau kita melihat perpaduan antara dua pemimpin yang ada sekarang ini, mestinya kalau diintegrasikan itu saling menyatu, saling menguatkan. Ada Pak Jokowi yang sangat konsen dalam membangun infrastruktur, dan kita tadinya berharap ada yang wakil presiden yang sangat konsen di dalam berorientasi dengan ukhrawi tadi itu. Jadi satu yang memang orientasinya untuk mensejahterakan masyarakat secara umum di dalam kehidupan dunia ini, tetapi pilihannya masyarakat secara umum itu yang dia sejahterakan tidak termasuk masyarakat miskin. Yang dia lebih sejahterakan lagi adalah elit. Sehingga kita melihat bahwa Gini rasio itu semakin tinggi. Jarak antara yang kaya dengan yang miskin semakin menjauh. Karena apa? Karena yang mengambil banyak keuntungan dari APBN misalnya itu adalah mereka yang hidupnya sudah melampaui batas maksimal. Jadi pendapatannya itu sudah sangat jauh dari kehidupan yang kita bisa kategorikan sebagai sekedar untuk sejahtera. Ya. Sementara di sisi lain, ya, masyarakat miskin semakin terpuruk karena semakin tidak bisa mengambil manfaat dari anggaran pendapatan belanja negara. Padahal APBN kita sekarang ini banyak ditopang oleh utang. Utang yang luar biasa ini untuk membayarnya bunganya saja itu harus dengan utang lagi. Karena itu terpaksa yang harus digenjot adalah pajak. Tapi ternyata pajak kita ini yang utamanya yang punya kewajiban pajak yang tinggi itu bisa bernegosiasi dengan petugas pajak. Sehingga kalau dia punya kewajiban pajak 1 miliar, ya maka mungkin dia bisa bernegosiasi, cukup bayar 200 juta selesai. 800 jutanya itu bisa menjadi beban siapa, yang jelas itu tidak sampai kepada negara dan akhirnya tidak sampai juga kepada rakyat.
dan itu yang terjadi di mana-mana, sehingga kita menyaksikan bahwa ada petugas pajak yang eselon paling bawah tetapi kehidupannya luar biasa. Saya kaget, kepala bea cukai di Makassar misalnya itu dalam viral terus, dia mempertontonkan kekayaan yang dia miliki dengan kehidupan yang hedon itu. Apalagi yang terakhir ini kita mendengar kepala Badan Pertanahan Jakarta Timur itu istrinya memiliki anting yang harganya lebih 8 miliar. Betul itu ya? 11 miliar. 11 miliar. Nah, coba Pak Taufik lebih tahu kalau anting biasa. 11 miliar. Coba tasnya yang dipersoalkan harganya 285 juta, dia bilang ini tidak seberapa. Anting saya ini 11 miliar. Nah, jadi itu kejadiannya itu karena dia tetap merasa menjalankan itu perintah konstitusi untuk mensejahterakan rakyat. Tapi rakyat yang dia pilih, yang dia sejahterakan, yang sudah double sejahtera. Bahkan ada yang memiliki lahan misalnya sampai jutaan hektar. Sementara Paroki Gerung yang 800 meter dia punyai juga mau digusur. Jadi ini fakta yang kita saksikan, sehingga nggak ada lagi pilihan bagi kita ini kecuali harus melakukan perubahan. Nggak ada alasan untuk berdiam dan tanpa berupaya untuk melakukan perubahan. Kalau tanpa perubahan kita lakukan ini dan ini akan terus menerus seperti ini, kita melakukan pembiaran, ya ini menjadi dosa sosial bagi kita semua. Karena itu saya kira diskusi-diskusi yang dilakukan oleh PPR ya, yang di sini ini ya tidak berhenti pada diskusi-diskusi saja, tapi harus menjadi sebuah gerakan untuk perubahan. Nah, kalau ini tidak bisa kita wujudkan, ya kita harus bersiap-siap untuk menerima kenyataan yang lebih parah di masa-masa yang akan datang. Karena itu kita sudah ada satu figur yang saya kira ya banyak yang mengakui bahwa ini adalah figur yang bisa membawa kepada perubahan. Meskipun begitu, saya tahu Pak Said Didu ini mencoba membujuk-bujuk yang lain supaya bisa kumpul bersama-sama. Ya, kapan Pak Anies kumpul bersama Bang Rizal Ramli, Pak Gatot Nurmantio, serta figur-figur lain lagi, Kak, supaya kita bisa berada dalam satu forum untuk membuat suatu gerakan. Jangan sampai kita ini kemudian terbelah juga karena masing-masing merasa berpotensi dan kuat untuk itu, untuk bisa menerima amanah kepemimpinan yang akan datang. Saya kira ini tugas Bang Repli, Bang Said Didu, serta tokoh-tokoh yang lain semuanya untuk mengintegrasikan, menyatukan figur-figur ini semua. Ya, kita dorong, ada yang ya Mas Anies harus memperlihatkan juga komitmen bahwa untuk perubahan itu maka dia tidak bisa berorientasi hanya berteman dengan orang-orang yang maunya ada kontinuitas dengan keadaan yang ada sekarang ini, itu tidak bisa. Maka kita harus dorong dia untuk bisa menerima dan bersama-sama dengan tokoh-tokoh perubahan yang lain. Iya, tentu yang saya maksud kalau mau dibahasakan lebih eksplisit, ya tokoh-tokoh oposisi. Nah, kita tinggal cari yang oposisi selama ini siapa saja. Nah, saya kira manusia merdeka Pak Said Didu adalah tokoh yang oposisi, Pak Repli Harun tokoh oposisi, Pak Gatot Nurmantio terkenal juga sebagai seorang yang oposisi, Saganda Nainggolan, Rizal Ramli. Nah, kapan kalian hadirkan semua di sini untuk berbicara di sini? Syukur-syukur hadir semua secara bersama-sama dan kita mendeklar bahwa kita ingin suatu perubahan, karena Indonesia ini hanya bisa kita perbaiki dengan perubahan ke arah yang lebih baik tentunya.
Saya kira itu persoalan pajak itu adalah persoalan yang sepele, tapi ini harus ada korban yang muncul dari kejadian-kejadian yang konkret yang kita saksikan selama ini dengan hedonisme daripada pejabat-pejabat ini. Seruan presiden supaya jangan mempertontonkan kehidupan yang hedonis itu salah, bukan jangan mempertontonkan, tapi harus dihukum, harus dihentikan. Bukan berarti bahwa harus melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, itu salah. Ya, begitu pula dengan Sri Mulyani. Kapan waktu saya kembali dari diskusi di PPR di Jakarta Timur, di jalanan saya, Pak Jusma, Pak Taufik, kita menyaksikan berkontainer-kontainer, truk-truk apa itu, Harley, motor Harley diangkut, kelihatannya mau disembunyikan atau mau dikembalikan ke showroom, dijual dengan harga murah. Nah, kalau ada teman-teman di sini berminat memiliki itu ya, siapa tahu punya siapa yang orang pajak ini, Rafael ini, tiba-tiba suatu waktu tidak ada lagi yang punya Harley di sini. Di Indonesia hilang semua Harley itu dah. Ini karena gerakan untuk menyembunyikan, tapi tidak menyelesaikan masalah. Ini harus kita selesaikan masalahnya ini. Saya kira itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.